Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah menggelar rapat paripurna tentang kesepakatan bersama Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara atau KUA PPAS tahun anggaran 2021 di Gedung Dewan setempat. Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Lampung Tengah Sumarsono, didampingi Wakil Ketua 1 Julius Heri Susanto, Wakil Ketua 2 Firdaus Ali, dan Wakil Ketua 3 Muslim Ansori, serta para anggota Dewan. Paripurna juga turut dihadiri pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah, Nirlan, para asisten dan staf ahli Bupati, para kepala dinas, badan dan bagian di lingkungan Pemkab Lampung Tengah, serta jajaran Forkopimda setempat. Paripurna diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dipimpin oleh petugas dan diikuti oleh seluruh peserta rapat paripurna yang hadir. Kepada hadirin sekalian, terutama yang terhormat, Saudara PJ Bupati, meskipun dalam keadaan sakit, masih dapat bersama dengan kita mengikuti rapat paripurna. Anggota Forkopimda dan anggota Dewan yang berkenan hadir dalam rapat paripurna pada hari ini, semoga apa yang kita kerjakan mendapat ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung Tengah pada hari ini dengan acara kesepakatan bersama tentang rancangan kebijakan umum APBD dan prioritas plafon anggaran sementara Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2021. Rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung Tengah pada hari ini dihadiri oleh 35 anggota dari 50 anggota Dewan. Untuk itu, quorum terpenuhi dan rapat paripurna dapat kita lanjutkan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung Tengah pada hari ini, Jumat, tanggal 6 November 2020, rapat ke-6, masa sidang ke-1, tahun sidang 2020, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Peserta rapat paripurna yang saya hormati, sebelum rapat paripurna kita lanjutkan, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada saudara petugas, saya persilahkan. Selamat pagi Pak PJ Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita saksikan Bapak PJ Bupati dan kondisinya yang masih
Usai menyanyikan lagu kebangsaan, rapat kembali dipimpin Ketua DPRD Lampung Tengah dan dilanjutkan dengan pembacaan surat masuk yang dibacakan Sekretaris DPRD Lampung Tengah, Syamsirori. Para peserta rapat paripurna yang saya hormati, sesuai dengan ketentuan dalam tata tertib DPRD Kabupaten Lampung Tengah pada bab 7, pasal 90, ayat 4, pimpinan rapat setelah membuka rapat memberitahukan surat masuk dan surat keluar untuk diberitahukan kepada peserta rapat atau untuk dibahas dalam rapat, kecuali surat yang berkaitan dengan urusan rumah tanggaan DPRD. Kepada saudara sekretaris DPRD, saya persilakan untuk membacakannya. Bupati Lampung Tengah, surat kuasa nomor 060-7-Setda.3 yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Adi Erliansa, jabatan PJS Bupati Lampung Tengah, NIP 19402141989031006, memberi kuasa kepada nama Nirlan, sarjana hukum, magister manajemen, jabatan pejabat sekretaris daerah Lampung Tengah, NIP 163-12-19-9003-1006 untuk menghadiri rapat paripurna sekaligus membacakan sambutan pejabat sementara Bupati Lampung Tengah dan membubuhkan paraf pada saat dibutuhkan pada sidang paripurna tanggal 6 November 2020 di kantor DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Demikian surat kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Surat masuk yang dibacakan para rapat paripurna tersebut adalah surat kuasa yang mengatakan bahwa pejabat sementara Bupati Lampung Tengah Adi Erliansa telah memberikan kuasa kepada PJ Sekretaris Daerah Nirlan untuk menghadiri rapat paripurna sekaligus membacakan sambutannya. Selanjutnya rapat dilanjutkan dengan penyampaian laporan hasil musyawarah Badan Anggaran DPRD Lampung Tengah. Ketua DPRD mempersilakan juru bicara Badan Anggaran DPRD Lampung Tengah, Mary Andriani, untuk membacakan. Sebagai juru bicara Badan Anggaran, Mary Andriani menyampaikan bahwa sebagaimana diketahui bahwa 16 Oktober 2020 lalu, Bupati Lampung Tengah telah menyampaikan nota pengantar rancangan KUA dan PPAS tahun anggaran 2021. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, diamanatkan bahwa Kepala Daerah menyusun KUA dan PPAS yang selanjutnya disampaikan kepada DPRD untuk dibahas oleh Badan Anggaran DPRD Lampung Tengah dan tim anggaran pemerintah daerah untuk mendapatkan kesepakatan bersama sebagai dasar penyusunan RAPBD. Setelah dilakukan pembahasan, lanjut Mary, terkait KUA dan PPAS tahun anggaran 2021, maka Badan Anggaran DPRD Lampung Tengah menyampaikan laporan hasil pembahasan sebagai berikut. 1. Pendapatan. Target pendapatan daerah Kabupaten Lampung Tengah tahun 2021 sebesar Rp2,511 triliun lebih. Setelah pembahasan, pendapatan asli daerah naik dari yang semula ditargetkan Rp183,93 miliar lebih menjadi Rp197,93 miliar lebih atau meningkat sebesar Rp14 miliar, sehingga total pendapatan setelah pembahasan sebesar Rp2,525 triliun lebih. 2. Belanja daerah. Belanja daerah Kabupaten Lampung Tengah ditargetkan sebesar Rp2,595 triliun lebih yang dipergunakan untuk belanja pegawai sebesar Rp1,123 miliar lebih, belanja barang dan jasa dan belanja modal sebesar Rp921,117 miliar lebih. Kemudian, belanja hibah sebesar Rp54,369 miliar lebih.
belanja tidak terduga sebesar 30 miliar rupiah lebih, belanja bagi hasil sebesar 8,912 miliar rupiah lebih, dan belanja bantuan keuangan sebesar 457,522 miliar rupiah lebih. 3. Pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan daerah ditargetkan sebesar 70 miliar rupiah lebih. Hal ini untuk menutupi defisit antara pendapatan dan belanja daerah, sehingga anggaran berimbang. Sidang paripurna yang terhormat, sebagaimana kita ketahui bahwa pada tanggal 16 Oktober 2020 yang lalu, Saudara Bupati telah menyampaikan nota pengantar rancangan KUA dan PPAS APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun 2021 sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Diamanatkan bahwa kepada Kepala Daerah menyusun KUA dan PPAS yang selanjutnya disampaikan kepada DPRD untuk dibahas oleh Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk mendapatkan kesepakatan bersama sebagai dasar penyusunan RAPBD. Setelah kami melakukan pembahasan KUA dan PPAS APBD tahun 2021, maka saya selaku wakil dari Badan Anggaran DPRD menyampaikan laporan hasil pembahasan KUA dan PPAS Kabupaten Lampung Tengah tahun 2021 sebagai berikut. 1. Pendapatan. Target pendapatan daerah Kabupaten Lampung Tengah tahun 2021 sebesar 2,511 triliun lebih dengan rincian sebagai berikut. Pendapatan asli daerah sebesar 183,093 miliar lebih. Dana perimbangan sebesar 1,724 triliun lebih. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 603,525 miliar lebih. Setelah pembahasan pendapatan asli daerah naik dari yang semula target 183,093 miliar lebih menjadi 197,093 miliar lebih, meningkat sebesar 14 miliar. Dari hasil pembahasan pendapatan asli daerah dapat ditingkatkan lagi melalui A. Memaksimalkan pelaksanaan dan penerapan peraturan daerah Kabupaten Lampung Tengah yang telah disahkan yang bisa meningkatkan pendapatan, contohnya Perda tentang pajak air bawah tanah yang belum maksimal penerapannya. B. Dari hasil kunjungan kerja anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah ke daerah Banyuwangi, Jawa Timur, telah menerapkan pajak parkir berlangganan yang dibebankan saat pembayaran pajak kendaraan bermotor. Untuk itu, agar diadakan kajian untuk pajak parkir berlangganan di Kabupaten Lampung Tengah. C. Data dari PLN ada sekitar 5.000 pelanggan PLN yang menggunakan KWH lama menunggak pembayaran. Untuk itu, agar diadakan kajian untuk mengalihkan tagihan listrik ke sistem prabayar. 2. Belanja daerah. Belanja daerah Kabupaten Lampung Tengah ditargetkan sebesar 2,595 triliun lebih yang dipergunakan untuk belanja pegawai sebesar 1,123 miliar lebih, belanja barang dan jasa, dan belanja modal sebesar 921,117 miliar lebih, belanja hibah sebesar 54,369 miliar lebih,
belanja tidak terduga sebesar 30 miliar, belanja bagi hasil sebesar 8,912 miliar lebih, belanja bantuan keuangan sebesar 457,522 miliar lebih. 3. Pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan daerah ditargetkan sebesar 70 miliar. Hal ini untuk menutup defisit antara pendapatan dan belanja daerah sehingga anggaran berimbang. Demikian laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lampung Tengah terhadap hasil pembahasan KUA dan PPAS Kabupaten Lampung Tengah tahun 2021. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan terhadap apa yang kami sampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usai pembacaan hasil pembahasan Badan Anggaran, rapat dilanjutkan dengan pembacaan sambutan PJS Bupati Lampung Tengah yang dibacakan PJ Sekda Lampung Tengah. Dalam sambutannya tersebut, PJ Sekretaris Daerah Nirlan menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD Lampung Tengah dan tim anggaran pemerintah daerah yang telah mencurahkan energi dan pikiran untuk membahas rancangan KUA dan PPAS tahun anggaran 2021, sehingga menghasilkan kesepakatan bersama antara eksekutif dan legislatif. Nirlan mengatakan selanjutnya kesepakatan KUA dan PPAS akan menjadi dasar pemerintah daerah untuk menyusun rancangan APBD tahun anggaran 2021. Sedangkan beberapa hal yang menjadi prioritas dalam KUA dan PPAS tahun anggaran 2021 diantaranya adalah untuk pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, pertanian, dan untuk membiayai bidang urusan lain yang menjadi tugas dan kewenangan pemerintah daerah. Terkait dengan saran dan masukan untuk mengoptimalkan pendapatan daerah, tentunya hal ini akan diupayakan semaksimal mungkin sehingga ke depan PAD Lampung Tengah semakin meningkat. Kemudian lanjut Nirlan terkait dengan diadakan kajian untuk pajak parkir berlangganan, perpindahan tagihan listrik ke sistem prabayar, dan pengesahan nota kesepakatan perubahan KUA dan PPAS tahun anggaran 2021. Hal ini akan dipelajari dan dikoordinasikan terlebih dahulu dengan instansi terkait. Pihaknya berharap semoga niat baik yang didasari ketulusan dan keikhlasan dari semua pihak untuk membangun Lampung Tengah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nirlan menyampaikan bahwa kehadirannya telah diberikan kuasa untuk mengikuti jalannya rapat paripurna. Sebab PJS Bupati Lampung Tengah Adi Erlansyah tidak bisa hadir karena masih dalam isolasi mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabipun tabih ngalim puro. Yang terhormat Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan segenap anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, rekan-rekan Forkompimda Kabupaten Lampung Tengah, staf ahli Bupati, para asisten, kepala OPD, dan satuan unit kerja, insan pers, serta hadirin yang berbahagia. Dalam kesempatan ini saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh anggota Dewan yang terhormat, khususnya kepada Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lampung Tengah dan tim anggaran pemerintah daerah yang telah mencurahkan energi dan pikiran untuk membahas rancangan KUA dan PPAS tahun anggaran 2021 ini, sehingga menghasilkan kesepakatan bersama antara eksekutif dan legislatif tentang KUA dan PPAS tahun anggaran 2021. Selanjutnya, kesepakatan KUA dan PPAS tahun anggaran 2021 akan menjadi dasar kami untuk menyusun rancangan APBD tahun anggaran 2021. Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan yang terhormat, serta hadirin yang berbahagia. Beberapa hal yang menjadi prioritas dalam KUA dan PPAS tahun anggaran 2021 diantaranya adalah untuk membangun di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan pertanian. Selain itu juga untuk membiayai bidang urusan lain yang menjadi tugas dan kewenangan pemerintah daerah.
terkait dengan saran dan masukan untuk mengoptimalkan pendapatan daerah. Tentunya hal ini akan kami upayakan semaksimal mungkin sehingga ke depan PAD kita semakin meningkat. Kemudian terkait dengan agar diadakannya kajian untuk pajak parkir berlangganan dan perpindahan tagihan listrik ke sistem prabayar dan pajak air di bawah tanah dan hal lain akan kami pelajari dengan sungguh-sungguh dan akan dikoordinasikan dengan instansi terkait. Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan yang terhormat, serta hadirin yang berbahagia. Demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan terkait dengan nota kesepakatan KUA PPAS tahun anggaran 2021. Semoga niat baik yang didasari ketulusan dan keikhlasan dari kita semua untuk membangun Kabupaten Lampung Tengah mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya rapat dilanjutkan dengan pengambilan keputusan dan penandatanganan kesepakatan bersama rancangan KUA PPAS tahun anggaran 2021 yang dilakukan oleh PJ Sekda, para pimpinan DPRD, dan disaksikan unsur Forkopimda Lampung Tengah. Sampaikannya tanggapan Bupati Lampung Tengah. Selanjutnya akan dilaksanakan pengambilan keputusan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan memintakan kesepakatan dari seluruh anggota Dewan yang terhormat. Apakah rancangan kebijakan umum dan rancangan prioritas lapor sementara PPD Kabupaten Lampung Tengah tahun 2021 dapat kita setujui? Terima kasih kepada anggota Dewan yang terhormat yang telah menyetujui KUA dan PPAS Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2021. Dengan telah disetujui KUA dan PPAS, untuk itu rapat paripurna pada hari ini kita lanjutkan dengan penandatanganan nota kesepakatan. Kepada yang terhormat, Saudara PJ Bupati dan pimpinan DPRD dipersilahkan mengambil tempat yang telah disediakan. Ketua PPAS kita sepakat bersama
dipersilahkan untuk disusun sebaik-baiknya, seefektif mungkin, profesional dan proporsional untuk kesejahteraan rakyat kita. Usai penandatanganan, rapat diakhiri dengan menyanyikan lagu Bagimu Negeri oleh seluruh peserta rapat yang hadir dan ditutup oleh Ketua DPRD Lampung Tengah. Garis miring NKB garis miring DPRD garis miring LT garis miring 2020 nomor 10 garis miring NK garis miring Sekda 103 garis miring 2020 tentang nota kesepakatan antara pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah dengan DPRD Kabupaten Lampung Tengah tentang prioritas plafon anggaran sementara APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2021. Peserta rapat paripurna yang kami hormati, dengan telah ditandatangani nota kesepakatan rancangan KUA dan PPAS Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2021, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara rapat paripurna pada hari ini. Sebelum rapat paripurna ini ditutup, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Kepada saudara petugas, saya persilahkan untuk memimpin. Silakan duduk kembali. Dalam kesempatan ini, perkenankanlah saya atas nama pimpinan Dewan menyampaikan ucapan terima kasih kepada hadirin sekalian, terutama yang terhormat Saudara PJ Bupati. Meskipun dalam keadaan sakit, masih dapat bersama dengan kita mengikuti rapat paripurna secara virtual. Untuk itu, kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengangkat penyakit beliau dan diberikan kesembuhan sehingga dapat melaksanakan aktivitas kembali. Terima kasih juga kami ucapkan kepada anggota Forkopimda dan para anggota Dewan atas kehadirannya untuk mengikuti rapat paripurna pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pada hari ini mendapat ridho dari Tuhan yang Maha Esa dan bermanfaat untuk Lampung Tengah yang kita cintai. Benano Pasosi Kampung, di Malik Wajai Kurang Ujung, di Menikupak Maha Kalipuro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Lampung Tengah, Tika Sudarlis melaporkan.